Ya, distribusi normal multivariat. Ya. Nah, distribusi normal multivariat ini adalah bentuk umum dari distribusi normal univariat ketika variabelnya lebih dari satu. Ini ketika variabelnya lebih dari satu dan itu terdiri atas beberapa variabel normal yang menyebar normal, maka normal multivariat itu menjadi bentuk umumnya. Kemudian dia digunakan sebagai ya dasar bagi teknik analisis multivariat yang berikutnya. Di antaranya uji vektor rata-rata ya. Kemudian ya nanti digunakan untuk uji vektor rata-rata yang jelas ya, seperti uji hipotesis vektor rata-rata. Kemudian PCA ya, komponen principal komponen analisis, kemudian analisis faktor yang dan lain-lain. Regresi multivariat juga. Kemudian sifat penting dari distribusi normal multivariat ini bisa dijelaskan oleh rata-ratanya atau di sini adalah vektor mu. Kemudian varian kovariannya adalah matriks sigma. Ini ukurannya P kali 1, ini ukurannya P kali P. P sebanyaknya variabel ya. Kemudian plot bivariat dapat menunjukkan tren linier. Kenapa? Karena bivariat terdiri dari dua variabel itu ya komponen dari matriks seragam ya setiap pasangan itu punya yang namanya kovarian ya. 1 1 2 2 sampai PP. Nah, ini pasangannya ini 1 2 dan seterusnya ya. 1P. Nah, pasangan-pasangan ini itu kovarian. Nah, ketika dibagi dengan akar variannya akan menjadi korelasi. Korelasi itu adalah hubungan linier, ya, bentuk hubungan linier gitu ya. Jadi bivariat, plot bivariatnya menunjukkan tren linier yang kemudian nantinya akan berupa elips ya, berupa elips. Kemudian fungsi linier dari variabel berdistribusi normal multivariat juga akan berdistribusi normal juga ya. Jadi yang berasal dari normal multivariat, maka fungsi liniernya atau kombinasi liniernya juga akan berdistribusi normal. Kemudian teori limit pusat itu bisa digunakan ketika datanya tidak menyebar normal multivariat. Ketika kita ingin melakukan analisis ya yang mensyaratkan asumsi normal multivariat, tetapi ternyata variabel kita, data kita tidak menyebar normal multivariat, kita bisa menggunakan dalil ini ya dengan cara apa? Dengan cara menambah observasi yang besar ya, observasi besar. Oke. Ini adalah normal univariat ya, kalian sudah tahu ya bahwa peluang dari suatu wilayah yang dibatasi oleh mu plus minus sigma, 1 sigma itu adalah 0,68. Kalau dibatasi oleh plus minus 2 sigma itu adalah 0,95. Kalau dibatasi oleh mu plus minus 1,9 6 1,96 sigma, maka ini peluangnya adalah berapa? Peluangnya adalah 0,95. Jadi 0,954 karena apa? 1,96-nya dibuletin jadi 2 gitu ya. Jadi ini agak melebar dikit ya. Yang biasa kita gunakan ini taraf alfa ya, alfanya 5% ya. Tapi enggak harus 5%, bisa 10% dan sebagainya ya. Ini PDF-nya saya kira tidak masalah ya. Ini kalau dia satu univariat ya. Univariat ya satu. Nah, kemudian ini multivariat ya. Multivariat tadi kalau itu X, yang sekarang matriks X. Ya, matriks X ini orang cenderungnya ya kalau data aslinya adalah N kali P. N kali P itu bisa diringkas menjadi P kali 1 ketika kita hanya mendaftarkan matriks X ini, kita daftarkan variabelnya saja yaitu X1, X2 sampai XP. Artinya satu variabel-variabel nih ya, di mana setiap variabel punya N observasi, sama aja jadinya N kali P juga nantinya ya. Ini untuk memudahkan saja, untuk memudahkan notasi ya. Memudahkan notasi meskipun ini membawa pasukan sebanyak N ya, N observasi. Ini membawa pasukan sebanyak N observasi. Ya, variabel itu kan ciri dari observasi ya. Observasi sebanyak N kan gitu ya.
Nah, ini. Kemudian PDF-nya disesuaikan seperti ini ya, karena berupa vektor dan matriks. Jadi maka bentuk PDF-nya akan menjadi ini. Harusnya akar 2pi ya. Akar 2pi itu P-nya kalau 1. Akar 2pi itu kalau variabelnya 1 ya. Ini variabelnya 1 kan akar 2P. Sigma kuadrat itu kan varian ya. Varian itu kan bagian kecil dari komponen diagonal matriks sigma gitu ya kan. Ya kan? Nah, diambil sana karena ini adalah suatu apa namanya? Suatu matriks gitu ya, suatu matriks dan harus bisa diwakili dengan 1 kali 1, maka dideterminankan dia, dideterminankan ya. Determinan dari ini generalized variance kalau boleh kalian ingat gitu ya. Ini pangkat setengah karena asalnya adalah sigma kuadrat akar kan gitu ya kalau 1 ya. Nah, ini berupa P kali P dideterminankan pangkat setengah. Ini tadi X min mu tidak vektor kalau univariat ini vektor ya. Tadi sigma kuadrat menjadi matriks sigma inverse ya. Tadi per sigma, ini sigma inverse gitu ya. Perduanya tetap sama. Jadi ini adalah bentuk multivariat normal multivariat ya. Kenapa? Karena X-nya berupa vektor ya kan. X-nya mu-nya vektor juga ya. Nah, itu 1 sampai P. Nah, X-nya bisa ditulis seperti ini. Nah, X merupakan vektor acak dan begitu ya. Nah, kemudian kita akan mencuplik ya bentuk ini ya, kuadrat ini ya. Ini karakteristik penting dari sebaran normal itu di sini sebenarnya. Kalau ini kan namanya konstanta. Ini namanya konstanta. Konstanta itu normalized ya. Normalisasi, normalized. Jadi untuk menormalisasi ini gitu ya. Supaya apa? Supaya PDF-nya integralnya sama dengan sikok kalau bahasa Jambi ya. Sekok. Sikok itu apa? 1 ya. Jadi ini yang penting sebenarnya, posisi apa namanya yang berubah-berubah itu yang ini. Yang ini, yang eksponensial ini yang berubah-berubah. Kalau ini itu normalisasinya ya, supaya ketika diintegralkan eksponensial ini ya dibagi dengan ini itu sama dengan 1 gitu aja ya. Jadi karakteristik di sebaran normal itu digambarkan ya, direpresentasikan dari bentuk eksponensialnya ya gitu ya. Maka ini dicuplek ya, ini dicuplek, bentuk kuadratnya dicuplek itu menjadi ini. Nah, ya dicuplek namanya, ini dicuplek ya. Itu adalah square distance atau jarak kuadrat. Jarak kuadrat. Nah, karena jaraknya dibagi dengan sigma, ini kan jarak ini kan, jarak antara data dan rata-ratanya. Dibagi sigma, ya, maka ini jarak namanya jarak Mahalanobis. Kalau tidak ada sigma, namanya jarak Euclid. Jadi eksponensialnya PDF sebaran normal itu menggunakan konsep jarak Mahalanobis, ya, jarak Mahalanobis. Nah, ini juga bisa ditulis seperti ini biasa saja ya. Ini tidak vektor, masih biasa, masih skalar ini ya. Nah, kalau kemudian diterjemahkan dalam bentuk vektor dan matriks, ya diterjemahkan, ditranslasikan gitu ya. Dalam bentuk apa namanya vektor dan matriks akan seperti ini, sama ini adalah square distance ya. Jadi vektor jadi skalar ke matriks, sigma menjadi sigma matriks inverse. Kenapa inverse? Karena sigma kuadratnya di bawah. Jadi penyebut ya di inverse. Ini vektor ditranspos ya. Nggak bisa Anda begini ya. Kalau nggak ditranspos nggak ketemu ya. Nanti ukurannya adalah berapa? Tentu adalah 1 kali 1 kan gitu ya. 1 kali 1 ya. Nah, ini juga 1 kali 1 kan. Jadi jarak kuadrat yang dinotasikan dengan delta kuadrat atau C kuadrat atau D kuadrat, ya silakan saja kalau ya kamu pakai yang mana saja nggak apa-apa. Ada yang buku C kuadrat, kadang-kadang D kuadrat, tapi yang penting kita tahu bahwa bentuk eksponensial ini itu adalah apa? Square distance. Jadi yang menggambarkan sebarannya itu di komponen ini, ternyata komponen square distance-nya gitu. Ini sebaran bivariat normal ya, saya kira sudah bisa kalian ya, saya kira ya, mudah-mudahan perkiraan saya benar gitu ya. Nah, misalnya ini kita punya sebaran
X ukurannya N kali 2 atau 2 kali 1, 2 variabel maksudnya ya. Menyebar normal, ini ya, ini matriks ya, taruhlah di sini adalah N kali 2 lah ya, supaya datanya ini ya. N kali 2 ini 30 kali 2 lah gitu ya. Ini menyebar normal multi bivariat namanya ini. Dengan mu dan sigma kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, ya. Karena ukuran 2 ya atau 2 kali 1 maka ini kan terdiri dari X1. Nah, X1 itu juga normal ya, normal dari mu 1 sigma kuadrat 1 ya kan. X2 itu normal mu sigma kuadrat 2. Ini mu 2. Nah, sedangkan komponen sigma itu terdiri bukan hanya sigma kuadrat ya, tapi ada sigma, ada kovariannya ya, sigma 1 2 gitu. Ya, enggak? Iya. Nah, kemudian di sini yang menghubungkan antara kedua variabel ini itu adalah kovariannya. Itulah yang membedakan analisis univariat dan multivariat. Kalau gunakan univariat, maka Anda mengabaikan yang namanya, kok jadi coret-coretan ya? Anda mengabaikan namanya ini, ya, sigma 1 2. Karena satu-satu Anda lanjutkan, di sini Anda lanjutkan tanpa menghubungkan antara keduanya. Yang menghubungkan antara keduanya adalah sigma 1 2. Ya, di mana ketika di sigma 1 2 itu adalah sama dengan korelasi 1 2 dikalikan dengan akar dari sigma 1 1 akar sigma 2 2. Inilah ya. Ini yang menghubungkan antara 1 dan 2 ini. Ya, ada di sini nilai korelasinya. Iya kan? Nah, jadi ini mu 1 adalah nilai harapan X1, mu 2 adalah nilai harapan X2, jelas ya, variannya juga jelas. Ini korelasinya jelas ya. Ini sigma, matriks sigma. Kemudian kalau misalnya kita mau inverse ya, kita kan cari determinannya, ini determinan ya, kali silang ya gitu ya. Ya kan? Nah, ini kemudian ini sigma 1 2 kuadrat ya kan, sigma 1 2 kuadrat kan bisa jadi rho 1 2 kuadrat ya kan, akarnya hilang jadi sigma 1 1 sigma 2 2 ya kan. Nah, sehingga ini sigma 1 kuadratnya bisa diganti dengan ini. Mana? Ke sana. Yang ini ya. Nah, sehingga bisa jadi seperti ini ya gitu ya. Nah, kemudian bentuk score distance-nya dilanjutkan ya, ini kan ya. Nah, ini kan transpose ya kan. Ditranspose ini. Ya kalau nggak ditranspose ya ini jadinya. Kok hilang lagi nih? Ih, di mana? Di sana aja nih. Ya ini ya. Nah, ya. Nah, bentuk dari inverse dari matriks seragam itu adalah ini tadi. Nah, ini kalau dilanjutkan dikalikan vektor matriksnya akan jadi seperti ini. Ini adalah bentuk eksponensialnya. Jadi datanya itu, perubahan datanya itu ditentukan oleh ini gitu ya. Adapun bentuk konstantanya itu enggak masalah, enggak mempengaruhi perubahan X ya gitu. Ya, normalisasi saja, hanya membagi saja supaya nanti kalau dikuadratkan diintegralkan itu sama dengan 1. Kan secara PDF begitu ya. Integralnya harus sama dengan 1 gitu. Nah, ini ya. Ini sebenarnya nggak masalah, ini adalah normalisasi, ini konstanta saja. Yang penting itu di eksponensialnya ini ya. Ini yang mau diuplek-uplek itu ya, diuplek-uplek ya, diuplek-uplek itu yang ini gitu ya. Yang ini. Yang ini diabaikan, bukan diabaikan tapi ini tidak bergerak, ini konstan. Yang bergerak yang di dalam eksponensial gitu ya. Nah, sehingga perubahan-perubahan bentuk kontur ini, bivariat ini itu ditentukan oleh eksponensialnya, bukan ditentukan oleh konstantanya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya kontur bivariat ini kalau korelasinya 0 itu penampangnya akan lingkaran. Ini kalau dipotong ya tumpengnya ini akan membentuk penampang lingkaran. Sementara kalau ini akan membentuk penampang elips. Ya, penampang elips ini kalau korelasinya 0,75 ya. Gimana? Paham enggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi
salah satunya di dalam mendapatkan PDF multivariat itu mengharuskan adanya inverse ini apa? Inverse dari sigma, Nah, matriks sigma. Nah, ada nggak Pak kondisi di mana matriks sigmanya itu nggak bisa di-inverse gitu Pak? iya. Mm-mm. Nah, kalau matriks X sigmanya itu tidak bisa diinverse, itu artinya banyak banyak sebab. Di antaranya adalah karena tidak full rank, ya. Kalau tidak full rank, maka dia tidak memenuhi syarat dari matriks sigma. Karena matriks sigma itu apa syaratnya? Matriks sigma itu punya punya syarat dia harus positif definite, definite positif, ya kan? Jadi kalau bukan definite positif itu bukan matriks sigma dan itu bukan bukan tidak bisa dijadikan ragam dari dari sebaran multivariat normal. Jadi itu di luar pembahasan di sini, Iza. Jadi kalau namanya sigma matriks varian kovarian itu akan mempunyai akan mempunyai inverse. Jadi kalau tidak punya inverse generalized inverse namanya, ya generalized inverse, ya. Jadi dia akan punya inverse. Kenapa? Karena dia positif definite. Namanya definite positif apa? Salah satu kriterianya. Dia akan punya eigenvalue yang positif. Semua eigenvalue-nya akan positif, ya. Eigenvalue-nya itu positif, ya. Kalau ada eigenvalue-nya itu nol, itu udah semi definite positif, ya. Ya kan? Nah, kalau dia eigenvalue-nya ada yang negatif, ya, itu bukan matrik positif definite, ya, bukan definite positif namanya, ya. Itu matrik bujur sangkar, ya, matrik biasa kan gitu, ya. Makanya kalau matrik biasa itu kadang-kadang matrik bujur sangkar tapi ya itu nggak ada variannya karena nggak bisa diinverse, determinannya nol, ya kan, ya, determinannya nol dia, ya. Tapi kalau matrik ragam nggak bisa, ya, dia harus punya determinan. Kenapa? Karena dia itu tadi eigenvalue-nya itu, ya, dekomposisi spektralnya itu selalu positif. Kalau enggak ya bukan matrik ragam namanya. Matrik bujur sangkar namanya itu, ya. Karena ada kekhususan, ya, di sana. Tuh. Meskipun kovarian negatif nggak apa-apa. Kovarian boleh negatif, ya kan? Cuman bentuk elipnya aja nanti akan berubah. Misalnya saya mau gambar elip, ya. Ntar dulu, ya. Ini agak-agak pilek nih. Ntar dulu. Ya. Nah, misalnya saya mau gambar elip gitu, ya. Ini saya mau gambar elip dengan dengan matriks apa? Dengan nilai eh, apa ini namanya? Korelasinya 0,75 tadi. Nah, plot, ya, misalnya di plot dulu, ya, plot, ya. Misalnya ini korelasi 0,75. Itu kan jadinya kan seperti ini. Oh ya, ini di apa namanya? Nah, nah, misalnya, ya. Nah, ini kan 0,75. Nah, artinya apa? Kovariannya positif. Nah, arahnya ke atas begini. Coba kalau saya ganti, ya, misalnya min 0,75, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, nah, berubah jadi begini. Nah, jadi begini, ya kan? Ini gitu. Jadi itu, ya, kalau sentralnya digeser misalnya, ya, nggak masalah. Jadi sentralnya nggak masalah itu. Nah, kita geser misalnya ke berapa? Ke 10 dan 15 misalnya gitu. Nggak mau. Hmm.
Mungkin di dalam elipsnya mungkin. Bukan Oh, di di plot. dalam elipsnya sini. Ya, mungkin. Gini ya. Nah, ya, ini sudah titik pusatnya sudah apa namanya? Bergeser dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan ini. Nah, sebelumnya kan di 0,0 ya. Pusatnya di 0,0. Sekarang kita geser. Ya kayak gitu ya. Jadi ini korelasi nih ya. Nah, kalau korelasinya 0, 0 aja. Jadinya apa? Ya, jadinya lingkaran gitu ya. Nah, ya. Nah, udah saya lanjutkan tadi. Nah, mana tadi? Oke, ya, ini tadi sudah. Nah, kalau atasnya itu frekuensinya ya. Jadi kalau wilayahnya itu bukan dimunyul ke atasnya. Ke atas itu frekuensi. Mana ini? Nah, ya. Nah, ke atas ini frekuensi. Yang menjadi domain itu ya. Domain itu adalah di penampangnya. Penampangnya elip. Seperti kayak ini. Kayak ini ya. Ya, ini domainnya itu ya di garis mendatar di horizontalnya gitu ya. Adapun ke atas itu adalah frekuensinya gitu ya. Yang domainnya itu yang ini. Ya, kalau ini garis biasa, garis bidang ya. Nah, kalau bivariat itu berupa elips. Ya. Ini kalian baca ya. Ini juga dibaca ya. Nah, bagaimana membuat elips ya itu sudah ada kayaknya sudah saya sampaikan atau belum ya kayaknya sudah deh ya. Ya. Nah, di sini apa? C. Ya, gampang ya. Di sini C. Ya kayak buat elip yang tadi saya buat di R itu ya ada prosesnya gitu ya. Jadi saya bentuk R apa R korelasi 0,75 tadi itu dia ambil secara umum ya. Dia akan ekstrak itu namanya eigenvalue eigenvektornya ya. Eigenvalue dan eigenvektornya. Eigenvektor akan menjadi arah dari apa? Arah dari sumbu mayor gitu ya, eigenvektor pertama, eigenvektor kedua akan menjadi arah dari sumbu minor gitu ya. Ini adalah eigenvalue-nya. Ini adalah akar dari skor distance-nya gitu ya. Ini skor distance-nya gitu ya. Nah ya. Nah, ini adalah panjang dari sumbu mayor atau sumbu minor ya. Ya. Gitu. Karena kalau matriks seragam ya, ukurannya P kali P akan punya lambda 1 yang lebih besar dari lambda 2 yang lebih besar seterusnya sampai lambda P. Ya, jadi otomatis itu. Nah, kalau bivariat itu berarti dua saja kan kalau bivariat kan. Nah, dua saja. Ini punya pasangan eigenvektor 1, punya pasangan eigenvektor 2. Inilah yang menjadi arah dari sumbu ya. Ya, arah dari sumbu. Ya kayak tadi misalnya. Nah, di sini kalau arahnya itu ya korelasi menentukannya korelasi ya. Nah, kalau itu bukan 0,75 tapi misalnya 0, kuat ya 0, berapa? 98 misalnya gitu ya. Ya, nah kan seperti ini dia. Ya. Nah, ini kebetulan nilai pusatnya berbeda. Coba kalau nilai pusatnya sama 10,10 ya. Nah, kelihatan nih ya. Nah, nilai pusatnya 10,10 loh kan. Pipih banget dia ya. Pipih banget dia. Korelasinya kuat sekali dan makin pipih ya gitu ya. Makin pipih. Tapi kalau korelasi lemah 0,18 misalnya. Akan agak cembung dia ya kan. Nah, cembung dia, hampir seperti lingkaran ya, lemah dia kan. Jadi beda, ini pipih, ini lemah ya. Pipih berarti makin 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 apa? Makin mepet di garis ya kan gitu ya. Oke, nih ya begitu ya. Nah kemudian ini
matriks kovariannya. Yang jelas tadi itu sifatnya positif definite. Ya kalau positif definite pasti akan punya, kalau enggak berarti enggak memenuhi aturan. Lambdanya positif. Ya, lambdanya akan selalu positif. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut aja ya. Ini cara menggambar elip ya, cara menggambar elip. Ya. Jadi tentukan dulu titik pusatnya tadi, center tadi itu saya bilang ya. Senternya dulu. Kalau senternya nggak diatur di arc itu dia defaultnya 00 ya, di origin ya. Kalau kita atur nanti dia ngikuti. Nah, ngikuti di mana nih? Jadi pertama pusatnya dulu. Setelah pusat dapat, kemudian tarik kemudian garis sumbunya ya, sesuai dengan arah eigenvektornya. Ya kan? Sesuai dengan arah eigenvektornya. Ya. Nah, setelah itu ya, tarik ke atas bawah. Kemudian tentukan panjangnya. Panjangnya adalah C akar lambda. Ini C akar lambda. C itu apa? Tadi adalah akar dari kuadrat jarak. Ya kan? Ini lambda. Lambda eigenvalue-nya ini. Jadi karena ini tentu ya lambda 1 lebih besar dari lambda 2 kan. Ini plus, ini negatif. Sumbu mayor, setengah sumbu mayor, setengah sumbu mayor, setengah sumbu minor, minor. Ya kan? Sambung. Ya itu. Oke, ini agak sedikit ngebut ya karena panjang ya. Nah, kemudian kuadrat jarak itu diasumsikan menyebar chi-square. Ya, asumsikan menyebar chi-square. Jadi kalau skor distance dari sebaran univariat normal itu kan x min mu per sigma. Ya kan? X min per sigma tadi, akar dari kuadrat jarak tadi. Ini kan Z ya, normal standar. Ini kan normal baku ya, 0,1. Ya kan? Nah, kalau ini dikuadratkan skor distance-nya ya dikuadratkan itu akan jadi chi-square. Chi-square 1. Ya kan? Nah, kalau ada ini satu variabel, kalau ada P variabel akan jadi chi-square P. Ya kan, ini satu variabel. Kalau ada P variabel, maka sigma dari 1 sampai P ya ZI itu adalah ya sigma dari XI min P min mu sigma ini akan ini kuadrat menyebar chi-square P gitu. Jadi C itu adalah menyebar chi-square P ya karena ada P variabel. Ya, dan peluang dari ini sama dengan 1 min alfa. Jadi wilayah di eksponensialnya ini, wilayah domain dari sebaran normal multivariat itu ya yang kurang dari nilai chi-square P alfa itu adalah peluangnya 1 min alfa. Ya tergantung alfanya. Ya kan? Kalau 50% berarti alfanya 50%. Ya. 90% berarti alfanya 10%. 95% berarti alfanya 5%. Ini contohnya. Ya. Yang kecil ya, yang kecil ini 50% wilayahnya ada di sini. Data itu ada 50%-nya ada di sini, 50%-nya di luar. Kalau pakai yang 90% jadi 90%-nya di dalam, 10%-nya di luar. Ya. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat distribusi normal multivariat. Ini penting kalian ketahui, ya. Jadi yang pertama adalah kalau dikalikan dengan suatu vektor skalar gitu ya, vektor skalar gitu ya, yang tidak berupa acak, maka kombinasi linearnya akan membentuk sebaran normal univariat. Ya, univariat nih. Kalau A ada diketahui misalnya vektor A itu adalah ukurannya N P kali 1, ya A1, A2 sampai AP, P kali 1, ya maka A transposnya kan jadi 1 kali P, ya kan? Nah, 1 kali P kali 1, maka 1 kali 1. Jadi kombinasi linearnya dari masing-masing variabel menyebar normal univariat ya, secara keseluruhan ini normal multivariat akan menjadi univariat. Gitu intinya. Akan menjadi univariat. Ya. Gitu. Univariatnya adalah
ini dengan nilai harapannya A transpose mu dan ragamnya A transpose sigma A. Ya, Anda bisa mengelaborasi dengan yang lain. Ya, misalnya kalau saya punya X itu adalah X1, X2, dan X3, maka ini menyebar normal multivariat dengan mu dan sigma, tentu ukurannya 3x1 dan 3x3. Pertanyaannya, ya, apa sebaran dari 3x1 ditambah 5x2 ditambah x3 misalnya? Ini sebarannya apa? Gitu. Kalau sudah seperti ini sebarannya jelas univariat. Ya, ini karena kombinasi dari ini. Atau sebarannya apa? 3x1 ditambah 10x2 akan juga univariat. Ya, univariat jelas. Ini kalau ini dibentuk saja matriks A-nya adalah A transposnya adalah 3, 5, 1. Ya, sehingga kemudian A transpos X itu akan menjadi ya 3x1 ya. Jadi 3, 5, 1 dikalikan dengan x1, x2, x3 gitu ya, akan menjadi ini. 3x1 tambah 5x2 tambah x3. Nah, kemudian nilai harapannya adalah A transpos dikali mu. Ya, mu ini. Ya, A transposnya 351 kali mu saja. Ya, bisa ya. Bisa. Oke. Nah, ini contohnya misalnya ini contoh X seperti ini. Kalau ingin ketahui marginal distribusi dari X, ya X1, ini gitu ya. Nah, ya. Maka kalau hanya ingin mengetahui marginal distribusi X1, ya tentu kita akan bikin A, vektor A yang dimana 1 hanya di komponen depan saja, yang lainnya 0. Sehingga akan mengarah ke X1 saja gitu ya. Ya A transpos kali X sama dengan X1. Kalau kita ingin mencari marginal distribusinya X2, ya ini tinggal 0, 1, 0, 0, 0. Ya. Kalau kita ingin mengetahui marginal distribusinya X terakhir, XP, ya berarti yang lainnya 0, yang satunya di terakhir aja. Gitu ya. Kemudian nilai harapannya mengikuti saja. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk mencari yang namanya marginal distribution. Ya, untuk membantu gitu. Yaitu sifat yang pertama, ya. Sifat yang pertama. Akhirnya kalau normal univariate kan jadi marginal distribution, ya kan gitu. Kemudian sifat yang kedua, kalau dikembangkan tadi vektor, sekarang menjadi matriks ya. Sekarang menjadi matriks ukurannya Q kali P. Mana ini? Di atas sana ya. Q kali P ya. Maka akan menjadi normal Q ya dengan nilai harapannya ini dan ragamnya ini ya. A mu A sigma mu. Ini ukurannya berarti adalah Q kali 1 ya kan? Q kali 1 ya kan? Kan Q kali P, P kali 1. Jadi Q kali 1 ini ukurannya adalah Q kali Q, normal Q. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu. Kemudian ini contoh. Contohnya kalau diketahui X menyebar normal multivariat dengan 3 variabel, bagaimana sebaran dari ini? Ya kan? Sebarannya apa? Kalau tidak dikerjakan dengan sifat multivariat, pusing 7 keliling, ya kan? Ya, tetapi dengan mengerjakan dengan menggunakan sifat-sifat sebarannya, kita akan dapatkan ya seperti ini, kita akan jadikan ini matriks A, ini X. Ya, dengan mudah kita akan cari nilai harapannya, A mu dan kemudian ragamnya. Selesai. Ya. Jadi mengerjakan itu dengan menggunakan sifat-sifatnya. Ya, mengetahui sebaran baru dari suatu suatu soal gitu ya. Itu dengan mengerjakan menggunakan sifat-sifat sebarannya, sifat multivariatnya gitu ya. Kalau tidak, nggak bisa, pusing kalian ya. Yakin gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di partisi dia akan mengikuti partisinya. Yaitu mudahnya gitu ya. Kalau X di partisi menjadi X ukurannya apa tadi P kali 1 dipartisi menjadi Q kali 1 dan P min Q kali 1, sehingga ini ukurannya pun P kali 1 sebenarnya. Cuma dipartisi saja. Sehingga dipartisi, maka
X1-nya ini akan mengikuti ya sebaran dengan mu-nya ya. Kalau X2 ini akan mengikuti sebarannya ya sesuai dengan ininya karakteristiknya. Ini juga akan ini dan ini gitu ya. Ini adalah kovarian antara ini sama variabel X1 dan X2 ya. X1 kelompok dari variabel 1 sampai Q ya. X2 adalah kelompok dari variabel mulai dari min P, Q plus 1 sampai P min Q. Ya gitu. Misalnya kalau X itu adalah 5, X1, X2, X3, X5 ya. Kita partisi menjadi 2 kan gitu ya. Nah, sudah. Jadi nanti ketemu X1 lagi, tapi kumpulan dari X1, X2, X3, dan kemudian X2-nya kumpulan dari X4 dan X5. Ya, itu sifat yang ketiga, memudahkan. Sifat yang keempat, ya sifat yang keempat. Nah kalau sifat yang keempat partisinya ini 0, ya partisinya ini 0, ya gitu ya. Artinya kumpulan X1, kumpulan dari X1, X2, X3 dan kumpulan ya, bicara kumpulan nih kumpulan itu bukan hanya yasinan gitu ya. Ini kumpulan dari variabel-variabel ini itu tidak ada hubungan atau independen. Ya, independen. Jadi kalau kovariannya itu 0, maka independen ya. Independen dari partisinya ini ya. Ya, independen antara kelompok X1 dan kelompok X2 yang ini tadi beberapa kelompok variabel tadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ada matriks seragam seperti ini kita belah menjadi 2 ya belah menjadi 2 kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya gitu ya, maka kita akan katakan kelompok 1 dan kelompok 2 tidak ada hubungan ya. Ini kalau seperti ini kan enak gitu udah, akhirnya kita belah menjadi ini univariat, ini bivariat. Yang awalnya 3 variabel multivariat ini akan dibelah menjadi 2. Ya, ini adalah bivariat, ini adalah univariat kan gitu. Sudah aman kita tidak tapi kalau harusnya ada, kita abaikan itu masalah jadinya kan gitu ya. Jadi yang ada jangan diabaikan. Kalau sudah tidak ada ya sudah nggak apa-apa. Ya, kemudian sifat yang kelima apa sifat yang kelima? Ini adalah distribusi bersyaratnya. Distribusi bersyarat kalau tadi di partisi X1 X2 maka bagaimana sebaran dari X1 given X2 gitu ya. Given sebarannya apa gitu ya, normal apa gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa nilai seharapan dari X1 given X2 kalau Anda dulu belajar StatMat 2 ya mudah-mudahan ya. Ini akan menjadi mu1 ya ditambah dengan nilai apa ini ragam 11 ya, ragam 22 inverse ya dikalikan dengan X2 vektor dikurangi mu2. Ini adalah nilai harapan. Kemudian variannya X1 given X2 adalah sigma 1 ya, sigma 1 berarti ini adalah tadi partisi ini. Kan di partisi ya. Di sigma 2 ya. Nah, dua-duanya ini masih kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok kan gitu ya. Bukan univariat ini. Min sigma 12 sigma 22 inverse sigma 21 gitu ya. Ya. Sigma 12 ya ini. Ini ukurannya ya disesuaikan saja ya. Nah, kemudian kalau dibalik bagaimana sebaran X2 given X1, Anda ganti aja notasinya gitu aja ya. Enggak masalah ya. Oke, itu sifat kelima. Sifat keenam. Sifat keenam tadi yang penting di bagian PDF-nya itu tadi eksponensialnya, ya kan? Nah, ini eksponensialnya itu menyebar chi-square. Ya, sifat keenamnya itu chi-square P sebanyak variabel. Kalau bivariat berarti chi-square 2 ya, variabel chi-square dengan derajat bebas 2 gitu ya. Sehingga nilai-nilai domain dari X itu akan berada kurang dari nilai chi-square P alfa ini dari tabel chi-square tabel itu peluangnya adalah 1 min alfa atau 95% kalau alfanya pakai 5%. Artinya apa? Data-data yang menyebar normal multivariat ya itu berada di dalam elips sebanyak 95%-nya, 5%-nya di luar elips gitu ya. Gitu.
Jadi kayak tadi ini ada juga nih waktu kita bangkitin tadi itu, ya kita bangkitin ini tadi, yang depan tadi ini ya, sebelum ke plot gitu, ya. Nah ini ya ini loh kok jadi gini? Malah terhapus, ya. Yang tadi ini ya, loh. Oh, masuk ke sini jadinya ya. Jadi kalau gini, ya, gini saja. Kita 0, tadi 75 atau 0,8 lah gitu ya. Ya, senternya enggak terlalu butuh. Misalnya senternya boleh juga kalau ini enggak berarti senternya 00 gitu ya. Nah, ini ada 100 dibangkitin defaultnya 100 ya. Kalau Anda mau N-nya 30 ya ditulis saja N-nya di sini 30 gitu. Nah, ini di antara 100 data itu 5 diantaranya berada di luar elip gitu ya. 5-nya di luar elip dan 95-nya ada di dalam elip. Ya. Ya, bagaimana cara gambar elip? Ya, cara gambar elip ya ini tadi. Ya, masukkan aja di situ di plot ya. Nah, plot dibuat elipnya. Ya, oke. Nah, kemudian chi-square sendiri ya, chi-square. Ya. Chi-square ini ya. Udah dapat lah kalian ya. Ya, ini X1 N normal, X2 normal dan seterusnya ya. Sampai XV. Ya, maka masing-masing normal standar ya. Kalau dikuadratkan jadi chi-square 1, kalau dikuadratkan dan disigmakan untuk semua variabel jadi chi-square P ya, dengan derajat bebas V. Ini chi-square V jadinya gitu ya. Nah, ini adalah PDF-nya. Dan PDF dari chi-square adalah gamma dengan alfanya N-2 plus N-1 dan betanya 2. Oke. Ini bentuk kurvanya ya, sebaran chi-square. Intinya kalau derajat bebasnya ditambah-tambah terus, dia akan mendekati pola sebaran normal ya. Gitu. Kalau kecil itu dia menceng ya. Nah, ini bentuk tabelnya ya. Ini derajat bebas, ini alfa ya. Oke. Kemudian ini buktinya ya. Buktinya ini ya seperti kita buktikan univariat tadi ya, bahwa Z itu adalah X min mu per sigma ini adalah normal baku. Normal baku. Nah, artinya sigma kuadratnya 1. Nah, nanti kalau kita bisa buktikan bahwa bentuk dari sigma kuadratnya atau ragamnya ya, ragamnya itu setelah ini melalui dekomposisi seperti ini itu jadi identitas. Identitas itu kan 110 ya. Maka ini adalah pengembangan dari univariatnya dan itu adalah nanti akan mengarah kepada chi-square. Karena kalau dikuadratkan normal baku itu jadi chi-square. Gitu. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini saya kira sudah saya sampaikan. Kemudian normal multivariate normal likelihood tujuannya adalah untuk mendapatkan penduga sigma, penduga mu. Bagaimana untuk menduga mu itu ya? Menduga mu ya, vektor, dan bagaimana untuk menduga ragam? Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan likelihood-nya. Ya, kita cari dulu likelihood function-nya ya, dikalikan sebanyak n ya, PDF-nya dikalikan sebanyak n. Jadi kalau likelihood function itu adalah perkalian dari semua semua PDF-nya xi kan gitu ya, given parameter ini tentunya ya, given parameternya ya, dikalikan semua. Nah, kalau kalikan semua maka tadi itu jadi P per 2 jadi N dikalikan N. Tadi ini juga dikalikan N, ini jadi sigma. Ya kan? Ini kan Anda bisa lihat, bisa amati dari perbedaan dari bukan joint density-nya ya, tapi masing-masingnya. Di mana ini masing-masing ukurannya juga P kali 1, ini juga P kali 1, ini juga P kali 1. Ya. Yang tadi yang depan adalah cuma 1. Nah, ini
namanya join density untuk mendapatkan fungsi likelihood. Nah, kemudian kita maksimumkan fungsi likelihood dengan cara diturunkan terhadap parameternya. Parameternya tadi adalah mu dan sigma. Setelah dapat turunannya disama dengankan 0 sehingga akan dapat penduganya. Ini sekali ringkas saja ya. Lengkapnya ada di buku, sekali silahkan disimak ya. Nah, ini penduganya adalah X bar. Kemudian penduga ragamnya adalah N-1 per N kali S. Ini penduga likelihood. Ya, penduga likelihood gitu ya. Nah, penduga likelihood ini penduga yang bias untuk komponen ragam. Ya. Sementara penduga tak biasnya adalah sebenarnya hanya S. Ya, gitu ya, hanya S. Ya. Kalau S kali N-1 per N itu adalah ini. Ya, ini adalah penduga bias tapi konsisten. Konsisten itu kalau N-nya besar, dia akan sama dengan apa? Dengan S. Ya, N-1 dan N ini akan sama ketika N-nya besar. N-nya di atas 30. Nah, 30 dan 29 itu kecil perbedaannya, ya. Tapi kalau 4 dan 5 itu masih berbeda ya. Kita membagi kue menjadi 5, ya. Kelihatan banget nih kuenya, ya kan? Dibagi 5 ini kelihatan banget nih. Bagiannya kelihatan banget itu ya. Ini loh besar banget nih. Atau punya sawah dibagi 5 itu bagi 4 itu kan kelihatan banget ini besar. Tapi kalau Anda membagi sawah itu dengan luas yang sama, Anda bagi banyak banget ya. Anda bagi banyak banget gitu ya. Nah, maka kecil-kecil di sini ya kan? Nah, itu seolah-olah nggak berarti gitu ya. Ya, untuk bangun rumah aja nggak bisa di situ ya. Itu bangun apa kira-kira? Untuk naruh apa kira-kira itu? Naruh tugu. Nah, kan paling-paling untuk naruh tugu ya. Ya. Untuk bikin kandang aja nggak bisa gitu lah kan. Jadi nggak berarti kalau dibagi banyak gitu lah ya. Nah, ya. Jadi ini bias tapi konsisten ya. Nah, S itu apa? S itu yang seper N-1-nya. Seper N-1 dikalikan dengan ini. Ya, oke. Kemudian ini distribusi sampel dari X bar. Ya, kita tahu kalau X itu ya, univariat itu menyebar normal mu sigma kuadrat. Kan gitu ya. Maka X barnya itu akan menyebar apa? Normal mu dan sigma kuadrat per N. Ya, dari mana? Ya, dari inilah ya. Anda lakukan sendiri mestinya harus bisa ya. Ya, X bar ya. Cari dulu nilai harapan dari X bar. Adalah nilai harapan dari seper N kali sigma XI kan gitu ya. Ini akan menjadi mu gitu ya. Varian dari X bar itu adalah varian dari seper N sigma XI. Nah, ini N-nya keluar kan jadi seper N kuadrat. Seper N kuadrat dikalikan dengan N sigma kuadrat. Jadi akan jadi sigma kuadrat per N. Nah, ini bukan di sini membahasnya ya. Ini hanya langsung saja. Ya, di sini ini adalah distribusi dari X bar ya sigma per N. Jadi bedanya ini kalau ini adalah skalar, ini adalah vektor. Kemudian ini distribusi dari S itu ternyata adalah distribusinya Wishart. Distribusi Wishart. Ini distribusi PDF distribusi Wishart-nya. Ini akan bermanfaat kalau pengembangan ke model-model yang lebih kompleks. Jadi tahu saja ya, gitu ya. Kemudian ini univariate theorem ya, central limit theorem ya, teorema central limit pusat ya. Ini sudah ada di Medstat ya. Saya lewati saja. Intinya bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu kendala sebarannya itu tidak multivariate normal dan kita harus menggunakannya, yang penting datanya kontinu dan besar ya. Itu akan mengikuti sebaran normal mendekati sebaran normal gitu ya. Nah, kemudian ini cara untuk ngecek sebaran normal atau tidak. Dimulai dari cara univariat ya, Kiki plot sudah tentunya juga di Medstat ya. Bagaimana caranya? Yaitu diurutkan dulu datanya, di order ya. Ini order ini artinya lebih kecil ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian dicari ini adalah level probability-nya ya.
Ya, level probability-nya itu apa maksudnya? Ketika kita cari nilai regionnya ya, luas regionnya itu ya, integral dari mulai minta hingga sampai titik yang kita mau cari ini itu adalah sebesar J-1 per N, J-setengah per N. Jadi J-nya ini berapa? Kalau J-nya 1, Q-nya berapa? Kalau J-nya 2, Q-nya berapa? Kalau J-nya 3, Q-nya berapa? Ini batasnya. Ini kan mencari batas ini, mencari batas dari suatu integral ya. Kan sebaran normal kan gini ya. Ya kan mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita ingin mencari batas ini J-nya. J ya, ini batas-batasnya nih ya gitu ya. Ini. Jadi mulai tak hingga sampai ini. Kalau bergerak ya dari sini gitu ya. Dan seterusnya sampai di sini ya. Di sini. Nah, itu kemudian kita plot. Nah, ini contohnya ya. Data kita urutkan di sini ya. Data kita urutkan dari mulai negatif sampai maksimal. Kemudian ini level probability-nya tadi ya. Luasan yang di apa namanya? Luasan yang diharapkan tentunya dengan menyesuaikan dengan N ini. Jadi nggak mesti ini gini ya. Kalau N-nya itu 100 ya jadi kecil lagi ini ya. Akan sebanyak 100 ya gitu ya. Kalau 100 misalnya bukan 0,05. 100 berarti 1 min setengah itu adalah setengah dibagi 100 berarti 1/200. 1/200 adalah 0,00 1/200. 1/200. 0,5 ya 0,05 kan bukan 0,05 ya kan. Kalau nanti 2 misalnya 2 jadi tadi itu 100 ya. Kalau 2 berarti 3/2 dibagi 100 0,015. Nah seterusnya. Jadi tapi ini tambah rapat nih, tambah rapat karena ini barisnya 100 ya gitu ya. Dan kita mencari satu-satu. Nah ini kalau pakai apa sintak kan mudah, jadi nggak sulit ya gitu ya. Nah, mendaftar ini gampang ini ya kalau pakai sintak gitu ya. Tarik aja nanti ya. Udah. Nah kemudian ini adalah tadi nilai batas tadi yang ya nilai batas tadi ini batas di domainnya ya, di domainnya di sini ini berapa itu tadi batasnya tadi ya. Nah ini nah, ternyata kalau normal itu kan batasnya memang dari 5% ya. Kalau 5% ya 5% dari minta hingga ini tak hingga ya 5% kan di sini ya, ini adalah min 1,645. Kalau 95% berarti di sini 1,645. Artinya 95% dari semuanya ya yang ada di min tak hingga sampai itu sampai 1,645 itu wilayahnya adalah di sini probability-nya adalah 95%. Nah, gitu ya. Setelah dapat itu kita plotkan antara X dan Q-nya. Ya, kita plot X dan Q-nya. Itu cara univariat. Kalau plotnya membentuk garis lurus dia adalah normal. Nah, tapi kan kemudian pertanyaan, nah kalau agak-agak menceng gimana kan gitu ya. Kalau agak-agak menceng jadi repot ini. Ya, si A mengatakan lurus, si B mengatakan agak menceng, enggak gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat, maka kemudian dicari yang namanya uji korelasi. Ini uji korelasi, diuji korelasinya. Apakah korelasinya betul-betul kuat atau tidak? Jadi korelasinya antara apa? Korelasi tentu antara XJ dan QJ. Makin kuat akan makin membentuk garis lurus. Makin lemah dia makin tidak membentuk garis lurus. Jadi mencar-mencar gitu ya. Nah, sehingga dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan koefisien correlation test. Tes koefisien korelasi. Kalau dia korelasinya antara X dan Q itu lebih besar dari correlation coefficient test dengan alfa tertentu, maka dia normal kan gitu ya. Dia normal. Tapi kalau lemah, lebih lemah dari koefisien correlation test, dia lebih lemah, maka tidak normal ya. Nah, kalau ini wasitnya, bukan hanya ngelihat dari apa?
dari plotnya, ya. Ini wasitnya di sini, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini contohnya. Ya, dipelajari sendiri ya, bisa. Ya. Ini dari mana nih? Ya. 0,9351 itu adalah koefisien correlation test dengan alfa 0,1 dan N-nya 10, ya kan? N 10, alfa 0,1. Di sini ya. Ini. Nah, kalau korelasinya lebih besar dari 0,93 berarti kuat. Kalau lebih kurang dari 0,93 berarti lemah. Kita nggak bisa menerima H0-nya, ya. Ternyata dicari korelasinya, ya korelasi biasa ya. Sigma ini 8,58 dibagi ini dikalikan ini, ya. Ketemu korelasinya. Dia lebih kuat daripada 0,9351 sehingga do not reject normality hypothesis. Artinya sebarannya adalah normal. Kalau uji normal adalah H0 data menyebar apa? Normal. Nah, kalau H1-nya data tidak menyebar normal. Nah, kalau korelasinya lebih kuat, maka tidak ditolak H0-nya. Ya. Nah, itu kalau univariat. Nah, kalau ini multivariat. Nah, kalau multivariat itu nanti ngeceknya adalah dengan chi-square. P. Kalau bivariat berarti chi-square 2. Ya kan? Kalau 3 berarti chi-square 3. Ya, sebanyak variabel. Nah, misalnya ini 2 ini. Ini 3 tapi di bivariat diambil 2 misalnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gimana caranya? Ya. Caranya adalah ya kalau tadi itu diurutkan kemudian dicari namanya level probability-nya dan kemudian cari nilai batasnya. Baterainya mau habis ya. Ntar dulu dicas dulu. Ntar. Nah, kalau ini dicari D kuadratnya, ya, cari D kuadratnya, gitu. Untuk masing-masing baris, ya. Kalau ada 10 baris berarti akan dicari D kuadrat sebanyak 10 baris. Nah, sehingga kemudian yang diurutkan tadi bukan datanya tapi D-nya. Kalau tadi kan langsung datanya karena univariate itu hanya satu X, datanya satu variabel ya, diurutkan langsung. Kalau ini ada 2 data gimana cara ngurutinnya? Ya, X1 sama X2 misalnya gitu ya. X1, X2. Ini kan begini nih datanya. Kalau hanya satu variabel bisa kita urutin. Kalau 2 gimana cara ngurutinnya? Yang ini ditarik urut, di sini nggak urut. Ya kan cari urutnya. Makanya yang diurutin adalah D-nya. Kita cari D kuadratnya masing-masing. Ini cari D kuadrat dulu, baru di order, baru diurut. Ya kan, diurut yang paling kecil sampai paling besar. Gimana cara nyari D-nya? Ya bisa kalau bivariat ada 2 berarti nanti X bar-nya ya ukurannya juga rata-ratanya juga 2x1 kan. Ya, matriksnya ini X per 1, ini X per 2 kan. Kalau 3 ya 3, nggak masalah. Kenapa? Hasil dari D kuadrat selalu 1x1. Mau P kali 1, X-nya ada sebanyak P nggak masalah, tetap D-nya akan 1x1. Sehingga akan bisa diurutkan nanti ini D. Nah, D-nya diurutkan. Setelah diurutkan, ya sesuai dengan sebanyak N tadi, kita tetap menggunakan level probability-nya ini, tetapi menggunakan chi-square. Bedanya kalau tadi normal standar, sekarang jadi chi-square. Ya ini adalah chi-square. Ya, kalau tadi normal standar karena 1 uji normal kan. Kalau ini karena banyak jadi chi-square. Cari chi-square-nya. Ya, gitu. Ini chi-square-nya ini. Ya.
Chi-square-nya ini jadinya. Gitu ya. Ini Anda bisa membuat algoritma sendiri ya. Saya yakin bisa. Kalau waktunya banyak gitu ya, eksplorasi bisa dibuat algoritmanya sendiri. Bisa menyusun algoritma untuk menguji normalitas multivariat secara mandiri. Ya, kalau di ini sih ada ya di apa? Di functionnya sudah ada. Ya mungkin gitu ya. Repot-repot Pak nyari-nyari begitu. Nah, namanya belajar ya begitu ya. Namanya belajar itu begitu. Nah, setelah dapat chi-square-nya, ya, Anda plotkan dari D yang udah diurutkan dengan Q-nya yang dari chi-square. Q ini maksudnya. Ya. Gitu ya. Ada ini dari chi-square tabel nih, ya, dari chi-square tabel. Jadi gimana cara mencari ini? Itu di sini nih. Ya, chi-square ini. Ya, di satu min lagi nih, J min setengah kemudian per N. Jadi kalau J-nya 1 misalnya, J-nya 1 berarti adalah 1 dikurangi setengah. Setengah, ya kan? Ya, setengah dibagi dengan N 10. Berarti 1/20 tadi. Jadi chi-square 2 derajat bebasnya alfanya adalah apa tadi? 0,1/20 itu 0,05 gitu ya. Cari di tabel chi-square ya. Nah, 0,1. Seterusnya sampai 5,99 ini ya. Nah, kemudian diplot seperti ini. Nah, kalau betul seperti ini kan orang kan split decision juga ya. Ini katakan ini mengikuti garis lurus ada yang enggak gitu ya. Maka dicek korelasinya lagi. Korelasi sederhana antara ini dan ini. Cek dengan koefisien korelasitas yang sama apakah dia lebih kuat atau lebih lemah ya. Baru kita putuskan dia menyebar multivariat normal. Itu perbedaan cara menguji normal univariat dan normal multivariat. Ini penting. Kemudian bagaimana cara mendeteksi outlier ya? Cara mendeteksi outlier kalau menggunakan univariate gampang di ini aja di scatter plot gitu ya. Scatter plot antara dua variabel, maka yang jauh dari itunya ya berarti di outlier. Tapi kalau dengan variabel multivariat gimana ini cara scatter plot kalau ini dan harus bersamaan gitu kan? Path misalnya. Repot nih. Ya, scatter plotnya langsung bersamaan gitu ya. Amburadul ininya ya. Nah, kita gunakan D. Ya, D kuadrat. Sekali lagi ini konsep jarak ini ya. D kuadrat dengan X 4 variabel. Dan masing-masing observasi. Observasi kan 1, 2, sampai N ini. Ya kan? Nah, dapatlah D kuadrat untuk 1, 2, 3, sampai N. Mana yang paling besar di antara yang lain, maka dia adalah outlier. Ya, jadi dilihat dari D-nya. Nggak bisa dilihat dari angka-angka masing-masing begini. Karena kita ingin mencari outlier di observasi yang mana gitu ya. Ya kan observasi itu diwakili 4 variabel masalahnya. Setiap observasi diwakili 4 variabel. Repot kalau harus mencari satu-satu itu ya. Ya, cari jaraknya. Nah, mana jarak yang terbesar? Artinya dia berpisah dari kelompoknya. Ya, berarti di observasi ke-9 itu outlier gitu ya. Karena D-nya terlalu besar. D-nya paling besar di antara yang lain gitu ya. Ya kalau D-nya sama berarti nggak ada outlier. Ya, nggak ada outlier. Gitu. Nah kemudian kalau data itu tidak normal, bagaimana supaya dinormalkan? Ada beberapa cara transformasi yang kalian sudah dapatkan, saya nggak perlu ulas ya. Transformasi data bisa pakai akar, bisa pakai log dan sebagainya ya, atau pakai box transformation ya, dengan mencari lambda optimum, kemudian dari lambda optimum itu dihitung nilai hasil transformasinya kan gitu ya. Ini ya. Ini kalau DR langsung saja ya, box transformation itu langsung mendapatkan hasil transformasinya. Ya, tapi caranya ya cari dulu ya lambda optimumnya dengan cara maksimum likelihood ya, maksimum likelihood kan. Nanti ketemu lambda ya, lambda optimum ya diplot begini.
mana yang maksimal, ya setelah dapat lambda optimum dimasukkan ke data. X pangkat lambda min 1 per lambda kalau tidak lambdanya tidak sama dengan 0, kalau dia tidak maksimumnya tidak sama dengan 0, tapi kalau lambda optimumnya sama dengan 0, maka pakai transformasi len. Ya, harapannya setelah ditransformasi data-data itu menyebar normal univariat. Karena kalau data X itu menyebar normal multivariat P, ya syaratnya masing-masing X1 ya X2 dan seterusnya sampai XP ini masing-masingnya harus normal semua. Jadi supaya mendapatkan normal multivariat salah satu caranya adalah memastikan setiap variabel ini normal. Ya. Ya, kalau nggak normal jangan harap bisa normal multivariat. Ya, caranya gimana? Ditransformasi kalau mau. Tiap-tiap variabel ditransformasi. Berbeda Pak, nggak apa-apa. Ini transformasi dengan kok, ini dengan len, ini dengan nggak apa-apa. Hanya saja bermasalah ketika diinterpretasinya. Ya itu saja. Ya nantinya gitu yang kita akan kerepotan ketika harus menjelaskan hasil transformasi itu. Gitu. Kalau transformasi box kok, gitu, lambdanya 0,25 terus gimana cara menjelaskannya? Kan gitu ya repot. Itu salah satu kelemahan dari cara transformasi. Tapi itu untuk solusi terhadap data yang tidak normal. Nah ini contohnya sebelum ditransform, setelah ditransform, Kiki plotnya lebih lurus dibandingkan yang tadi. Ya kan? Ini gimana cara mencari ini Kiki plotnya? Kalau univariate kan tadi sudah antara XY dan KJ. Setelah ditransform relatif lebih mengikuti garis lurus dibandingkan sebelum. Sebelum kan agak ngelengkung gini ya sebenarnya ya. Agak ngelengkung ya. Atau kalau dibuat garis lurus dia banyak yang menceng gitu ya, banyak yang menceng. Kalau ini lebih mendekati garis lurus. Sehingga kalau diuji korelasinya akan kuat nih. Ya, korelasi akan kuat. Ya, kalau korelasi kuat, kandidat dia lebih kuat daripada correlation coefficient test, sehingga normalnya H0-nya tidak ditolak. Kalau H0 tidak ditolak, berarti sebarannya univariate normal. Oke, begitu ya. Untuk materi sekarang memang full materi. Ya, full materi benar. Jadi kalau mau latihan-latihan silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Nah, barangkali ada yang mau bertanya. Ini saya end dulu. Kemudian saya masuk lagi apa gimana ya? Saya end dulu. Kalau saya end, berarti pertemuan bubar. Ya, kalau ini saya end, kan supaya terrekod itu tadi terekam ya. Kalau enggak nanti kan nambah terus panjang ini. Ini kalau saya end, bubar enggak ini kuliahnya? Iya, Pak. Bisa di stop dulu Pak recordnya. Oh iya, stopnya direkod dulu ya. Benar kalian. Benar kalian ya.